Halo, selamat datang di channel Saham Pilihan. Untuk beberapa saat ke depan kita akan berbagi insight tentang saham-saham yang potensial yang menurut kami bisa kita jadikan acuan perdagangan untuk perdagangan 31 Januari besok ya. Pilihan kami yang pertama jatuh kepada Gajah Tunggal atau GJTL. GJTL ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu saham yang dikip Pak Lo Keng Hong atau Warren Buffett Indonesia. Jadi potensinya untuk investing ataupun swing trading cukup baik. Oke, kita mulai dengan candle weekly di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah price action dari sini naik, lalu membuat area base di sini, lalu naik lagi. Ya, base di sini kalau kita marking seperti ini akan sangat-sangat menarik jika kita lihat di dalam time frame daily seperti ini. Oke, dimana harga naik, ranging lagi, naik lagi, koreksi, naik, koreksi, naik. Ini kalau bisa kita katakan adalah swing low ya setelah koreksi naik ke atas. Jadi area ini sangat-sangat potensial untuk melakukan re-entry buy. Ya, baik itu dari big player maupun retailer seperti kita. Tentu saja kita membutuhkan sinyal. Ya, kapan untuk membeli, kapan untuk bertahan, kapan untuk cut loss di dalam kondisi seperti ini ya. Dan luckily bagusnya di sini sudah muncul suatu sinyal positif ya, yaitu bullish engulf. Bagus banget bullish engulf. Kalau kita besarkan, bullish engulf benar-benar menutupi nih atau mengcover semua bearish di sini. Jadi ini kami nyatakan sebagai sinyal awal untuk melakukan aksi beli di saham Gajah Tunggal ini. Ya, untuk mencari entry point yang optimal tentu saja kita mengecilkan time frame ya, di time frame 1 jam atau 1 hour. Dimana di sini kita akan coba mencari titik entry yang optimal, yaitu fresh demand, area-area fresh demand ataupun hidden demand yang bisa kita jadikan tempat pending order kita ya. Kalau kita lihat di sini harganya naik tapi masih mentok-mentok bibi lalu koreksi. Look to the left, kita lihat ke kiri ada hidden demand di sini yang cukup positif ya. Jadi untuk saham ini kami merekomendasikan buy di kotak biru ini. Kalau kita berikan garis, ini adalah entry buy-nya ya, garis biru dari 1067 ring-nya, fraksinya dibulatkan sendiri 1066 sampai ke 1055 ini adalah entry buy di kotak biru ya, entry buy. Sementara untuk stop loss-nya kita buat di bawah ya kemarin atau sekira 3% dari entry buy. Kita buy di sini. Yap, stop loss-nya di 1030 saya kira cukup optimal ya. Karena kalau kita lihat daily di sini 1030 itu persis di bawah bullish engulfing sebelumnya. Oke, sementara untuk area TP yang pertama adalah di mid DB atau di area base di sini nih. Jadi pada saat harga drop, dia membuat base lalu drop lagi. Ini jadi base ya. Jadi base yang sekarang jadi resisten. 1142 sorry. Oke. Kalau kita perhitungkan dari risk and reward ratio ya, ini 3% ke atas sampai dengan 7% ya. Ini berarti risk rewardnya 1:2, cukup bagus ya untuk dijadikan tambahan di portofolio kita. Oke, untuk berikutnya ada di saham Tugu atau asuransi Tugu Pratama ya. Mungkin saham ini nggak begitu banyak dipilih, tapi secara teknikal sebenarnya masih sangat baik ya. Yang pertama, kalau kita cukup jeli mengamati area BMA ini atau low BB ada di atas EMA 50. Artinya apa? Tekanan bullish di sini masih sangat dominan di saham ini ya. Kita lihat mulai dari sini harga ada di atas EMA 50,
Di sini mulai turun, tapi tidak ada breakthrough ya yang bisa closing di bawah garis low BB ini. Artinya apa? Walaupun harga ini lebih rendah daripada harga ini. Oke, saya kasih pointernya dulu. Walaupun harga ini lebih rendah daripada sini, sebenarnya secara teori Bollinger Band, nilai ini lebih tinggi dari ini. Gitu. Ini lebih tinggi, 1082. Ini lebih rendah, 982. Tapi secara teori Bollinger Band, harga ini lebih tinggi daripada ini. Kenapa? Karena 2 minggu ini, bahkan 3 minggu, harga closing di bawah low BB. Sementara ini harga hanya touch, closing di dalam, touch, closing di dalam, dan in closing di dalam. Artinya apa? Ini adalah higher low relatif terhadap BB. Sedangkan kita lihat yang berikutnya, ini lebih tinggi lagi, even higher. Ya, jadi kalau kita lihat secara umum di sini tekanan buy itu sudah mulai muncul kembali, ya, di mana harga mulai naik. Oke. Kalau kita lihat di time frame daily, ada sinyal-sinyal seperti GJTL tadi ya, yaitu bullish engulf yang cukup baik ya. Bahkan ini variabel ya, variasinya ya. Ini bullish engulf, harga koreksi, bullish engulf lagi. Artinya apa? Di rentang harga ini kita mencari entry point atau area fresh demand ya, yang bisa kita jadikan acuan entry kita nanti. Kita pakai coba time frame H1. Oke. Hilangkan dulu. Di sini harga momentum, re-entry, naik lagi. Dan ini menjadi inside bar. Inside bar, harga mencoba untuk drop, tapi tidak mampu drop. Sampai di sini kita lihat jelas, ini adalah area fresh demand. Ya. Oke. Harga rally, base rally. Base ini selalu menjadi fresh demand ya. Ini fresh demand kita ada di 1050 sampai dengan 1044, 1040 ya, sesuai dengan fraksi harga. Ini adalah entry buy kita besok 1050 sampai dengan 1040 ya. Sementara untuk stop loss, jangan lupa selalu pasang stop loss biar portonya baik. Yang pasti di bawah 1020 ini, katakanlah 1000. Oke, kita ukur 3% dari harga entry kita di sini. 3% di sini 1020 sampai dengan 1030. 1020 sampai dengan 1014. Oke ya. Saya kira itu cukup bagus risk reward ratio-nya. Sementara untuk area TP adalah di swing high terakhir ini. Harga drop, dia koreksi, drop lagi, ini menjadi swing high. Ya, swing high sebelum low di sini terjadi. Ini swing high-nya di sini menjadi TP standar. TP-nya ini ada sekitar 5,7 sampai dengan 6%. Oke. Quite nice. RR-nya masih 1:2, cukup bagus ya. Jadi untuk saham Tugu ini kami merekomendasikan buy. Ya, kita buy di 1050 sampai 1040. Stop loss-nya ada di 1015. TP-nya ada di 1110. Itu untuk saham Tugu ya. Dan yang terakhir ada saham KIN atau Kencana Energi Lestari, di mana saham-saham energi dalam beberapa waktu ini memang cukup tertekan ya. Tapi dengan adanya dua saham yang baru IPO, Cegas dan SMGA, itu sedikit banyak mempengaruhi sektor ini ya. Pengaruhnya positif tentunya ya. Oke, kembali ke KIN. Ini time frame weekly. Kalau kita lihat candle hijau di sini 1, 2, 3, 4. Hampir 1 bulan penuh terjadi kenaikan ya. 1, 2, 3, 4. 4 bulan penuh juga terjadi penurunan. Tapi penurunan di sini tidak mampu membreak area low di sini. Artinya apa? Penurunan ini hanya sebagai koreksi. Ya. Apalagi kalau kita lihat semenjak terjadi breakout di sini, harga itu selalu ada di atas EMA 50. Artinya apa?
Yes, saham ini sedang uptrend. Oke. Untuk lebih jelas lagi kita lihat time frame daily sekarang. Nah, di daily ini juga kita selalu mencari sinyal awal ya, sinyal awal untuk terjadinya reversal ya. Sebelumnya di sini ada candle play. Ini sebenarnya masih bullish and gap juga, tapi candle play ya, candle play itu variasinya. Jadi bukan hanya satu candle tapi 1 2 3 candle. Ini morning star tapi belum sempurna ya. Ini menjadikan dia sinyal kekuatan naik ke atas. Sementara kalau ada di sini dia jauh lebih baik ya, karena dia bacaan satu lawan satu candle terjadi bullish engulf yang cukup baik di sini ya. Untuk itu kita akan coba mengecilkan time frame di H1 untuk mencari entry point yang maksimal, yaitu berupa flash demand ataupun hidden demand. Kalau kita lihat di sini harga base, drop, base, rally ya. Ini menjadi base. Jadi area buy tentu saja di body ini atau di base ini area buy. Yang optimal ya ada di 750 sampai ke 740. Jadi harga ada di rentang ini adalah entry point kita ya. Sementara stop lossnya kita ukur dulu, itu ada di 3% sesuai dengan standar SOP kita. Kalau kita buy di 750, kita tarik ke bawah 3% itu oke. Cukup baik ya, sudah ada di bawah harga close ini sebelumnya. Di bawah 730 atau harga close di bawah 730, kita melakukan cut loss. Oke. Di sini harga close di sini 730, kita melakukan cut loss. Sementara untuk TP cukup baik. Di sini kita perhatikan ada 3 candle reject ya. Satu ini reject, ini reject, ini juga reject. Ya. Jadi untuk secara moderat kita ambil TP itu di reject terakhir di 800. Seperti itu. Kalau kita ukur, kita buy di sini sampai ke 800 itu sekitar 6,65%. Jadi RR-nya masih sangat-sangat baik ya, masih 1:2. Oke. Jadi sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk perdagangan 31 Januari besok kami merekomendasikan 3 saham ya. Yang pertama KIN, yang kedua Tugu, yang terakhir adalah Gajah Tunggal. Oke. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa dibuat di kolom komentar.